Punggung gadis ini sangat gatal. Dia ingin meminta sutradara untuk menggaruk gatalnya. Jika seorang karyawan dalam kesulitan, sebagai pemimpin tentu saja dia akan membantu. Dengan cepat mereka sudah sampai ke hotel. Sutradara senang keluar dari kamar mandi. Saya yakin dia tidak mengharapkannya. Telur punya dia hampir pecah. Sebenarnya itu semua karena gadis ini. Nama dia adalah Jung An. Adalah polisi yang sangat berani. Ada pencuri di kereta bawah tanah hari itu. Secara kebetulan dilihat oleh Yong-si. Yong-sil adalah orang jujur sedang bingung. Tapi dia tidak berani membuka mulutnya untuk berteriak. Melihat pencuri mau turun dari kereta, dia hanya bisa meraih baju pencuri itu. Tepat waktu dilihat oleh Jung An. Dengan cepat dia menyadari pencuri ini adalah buronan kriminal. Dia segera melemparkan borgol ke pencuri itu. Lalu dia menendang. Menendang sekali lagi. Dia mengangkat leher pencuri itu. Mendorong dia ke tembok, lalu memukul lagi. Setelah beberapa langkah dia berhasil menangkap pencuri itu. Tetapi karena Jung An sangat cantik, pencuri itu terlihat sangat senang. Jung An dengan marah melepas topinya. Melempar ke muka pencuri. Lalu melempar dia ke lantai lagi. Sampai pencuri itu kesakitan sampai panggil ibu dan ayahnya. Yong-sil melihat semua adegan itu. Sangat takut sehingga dia menelepon polisi dan mengatakan Jung An bereaksi berlebihan. Lalu melari cepat ke kantor polisi untuk kerja. Baru masuk ke kantor wakil kepala polisi panggil masuk ke dalam ruangan. Dia berkata kepada Yong-sil, "Saya melihat kontrak kerja dalam 2 tahun punya Anda sudah mau habis. Anda keluar beresin barang dan pulang ke rumah untuk istirahat dulunya." Yong-sil kaget tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sangat untuk dia lulus ujian. Baru bisa masuk dan kerja di sini. Dia pikir dia sudah memiliki pekerjaan yang stabil. Tidak menyangka semua akan terjadi seperti ini. Ketika Yong-sil baru pergi, wakil kepala polisi menerima satu panggilan. Orang itu berkata dia dari Kementerian Luar Negeri. Sekarang dia butuh 100 juta dolar. Dia bahkan mengirim wakil direktur sebuah dokumen resmi. Jika dia bisa bantu orang itu memecahkan masalah investasi uang, maka dia akan memastikan wakil direktur dipromosikan. Wakil direktur sangat senang. Dengan cepat sudah transfer semua uang dalam berapa tahun ini dia korupsi. Tetapi hari kedua, dia baru sadar jika dia kena tipu. Dia adalah wakil direktur. Masih kena tipu lewat telepon. Jika masalah ini ada yang tahu, dia akan hilang mukanya. Sekarang posisi ini belum tentu bisa duduk lama lagi. Dengan cepat dia keluarkan satu buku. Menelepon orang untuk minta bantuan. Tetapi semua sahabat dia. Di saat dia sedang membutuhkan, tidak ada yang mau membantunya. Jadi dia berpikir ke Yong-sil orang yang baru dipecat. Dia buka dokumen punya Yong-sil. Baru melihat langsung terkejut. Yong-sil ini bukan orang biasa. Semua skill dan sertifikasi ada puluhan. Jadi semua skill yang bisa orang berpikir, dan tidak bisa berpikir. Dia tahu semua. Wakil direktur kaget, bisa sekeren ini ya. Kenapa harus bekerja di kantor polisinya? Dia langsung pergi untuk mencari Yong-sil datang ke kantor perusahaan itu untuk menjadi mata-mata. Dan mengatakan ini adalah misi rahasia. Jika bisa bantu dia selesaikan misi ini, Yong-sil tidak perlu pikir besok akan makan apa lagi. BPJS, asuransi, liburan tahun baru, Imlek, semua ada. Yong-sil baru mendengar ini. Dia langsung menerimanya. Dia bekerja keras bertahun-tahun hanya untuk semua itu. Pagi hari Senin, Yong-sil sendirian datang ke kantor di tempat yang sepi untuk interview. Bos baru melihat dia. Ternyata ada orang datang untuk interview juga ya. Baru mulai sudah memutuskan menerima dia masuk kerja. Buat karyawan baru harus dicuci otak dulu. Direktur omong ke semua orang duduk kerja dengan santai saja, tidak usah tegang. Peralatan komunikasi kita adalah yang terbaik di dunia. Polisi pasti tidak akan menyelidiki kita. Saya tidak mencoba membodohi kalian. 2 hari sebelumnya kita berhasil menipu wakil direktur dari NSA juga. Kemungkinan orang itu sampai sekarang tidak tahu siapa yang melakukannya. Yong-sil mendengar itu langsung kaget. Tidak menyangka kebodohan atasan dia. Jadikan sebagai bahan pembelajaran. Lalu presiden perusahaan memberikan kuliah. Dia sangat ganteng. Dia omong kalian tidak usah takut. Perusahaan kita tidak ada eksploitasi dan tidak ada diskriminasi. BPJS ada.
Secara resmi bekerja tanpa masa percobaan. Mulai titik ini kita sudah menjadi keluarga. Semua bersama kita fightingnya. Kata-kata manis ini membuat Yongsil kehilangan akal sehat dia. Dia sudah bekerja keras bertahun-tahun seperti itu. Baru kali ini menemukan perusahaan yang baik seperti yang ini. Dia berjanji akan memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Presiden PT sudah pergi jauh. Tapi matanya masih tidak bisa meninggalkannya. Dan hasilnya baru menoleh sudah melihat sepasang kaki yang indah. Ya ampun, itu adalah polisi wanita yang cantik itu. Jung-an masih gelak seperti sebelumnya. Orang lain menelepon dengan lembut. Kalau suara dia saat menelepon sangat keras. Jika lawan melakukan kesalahan, dia akan langsung memarahinya. Direktur langsung hentikan dia. Dan hasil adalah Jung-an dimarahi. Jung-an melihat itu adalah direktur. Baru menyadari jika sekarang dia adalah penipu. Direktur omong dengan keras, jika kau bentak orang seperti itu bagaimana bisa mendapatkan uangnya. Sifat kamu harus berubah sekarang juga. Lalu direktur panggil Yongsil datang untuk membantu dia. Ini benar-benar membuat kekacauan. Yongsil langsung keluar dan menelepon sama wakil direktur polisi. Setelah wakil direktur menyelidiki, ternyata Jung-an adalah orang dari tim investigasi. Kamu harus berhasil menemukan kerugian punya saya sebelum wanita itu tahu. Jika tidak, bukan saya hanya hilang uang tetapi saya akan hilang muka juga. Bahkan nasi juga tidak akan ada lagi. Dan jika saya hilangkan nasi ini, bahkan nasi punya kamu juga tidak ada lagi. Yongsil mendengar masalah yang begitu serius. Dia dengan patuh langsung balik ke tempat kerja untuk fokus ke kerjaan dia. Tetapi kerjaan sebagai penipu ini tidak gampang. Dia sudah mencoba menelepon ke beberapa orang tetapi tidak ada hasilnya. Akhirnya Yongsil menemukan. Menggunakan keterampilan pribadi untuk membantu pihak lain. Ternyata lawan langsung berikan uang kepadanya. Dan seperti itu baru setengah hari. Yongsil mendapatkan 1000 orderan. Mendapatkan keuntungan menjadi karyawan terbaik di perusahaan. Opa melihat Yongsil sangat pintar seperti itu. Bahkan mengadakan pesta untuk memberi selamat padanya. Malam ini Yongsil sangat senang. Dia benar-benar lupa jika dia adalah mata-mata datang ke sini untuk mencari informasi. Hari kedua ketika dia masih dalam mimpi. Tiba-tiba ada panggilan HP dari wakil direktur. Wakil direktur tiba-tiba marahi dia. Saya suruh Anda untuk menjadi mata-mata. Kenapa Anda menjadi karyawan paling baik di bulan ini? Sekarang Yongsil baru ingat kerjaan sebenarnya adalah apa. Sampai malam. Dia diam-diam menyilap ke ruang presiden untuk mencari informasi. Hasilnya tidak menemukan apa. Bahkan bertemu Jung-an sedang mencari dokumen juga. Mereka langsung bertarung tanpa kata apapun. Karena membuat suaranya terlalu keras. Penjaga juga datang. Mereka langsung lari ke bawah. Kebetulan mencuri sebuah taksi. Tidak menyangka penjaga itu sangat profesional. Dia mengejar di belakang. Untungnya Yongsil pernah menjadi sopir taksi. Dia mengemudi sangat cepat di jalan raya. Tapi penjaga itu tidak mau kalah. Menggemudi mobil langsung nabrak ke mobil mereka. Mobil Yongsil berputar terus. Untungnya ada mobil polisi lewat situ. Penjaga itu baru takut dan langsung kabur. Jika tidak malam ini mereka pasti akan terungkap. Setelah banyak masalah terjadi, atasan mereka harus bertemu untuk bahas semuanya. Wakil direktur menggunakan posisi dia untuk memaksa lawan harus mundur. Walaupun atas Jung-an sangat takut. Tetapi pasti wakil direktur polisi punya rahasia yang tidak bisa beritahu ke orang lain. Jadi tidak mau cari masalah dengannya. Jadi mereka terpaksa untuk bekerja sama. Di hari berikut, Direktur PT mencari mereka Yongsil dan Jung-an. Dia berkata karena ingin perluasan pasar jadi mulai sekarang akan kerja offline. Dan suruh mereka membentuk tim untuk menipu orang lain. Target kali ini adalah kakek tua ini. Tetapi kakek kasih tahu jika uang itu adalah uang untuk istri operasi. Yongsil tiba-tiba membuka hati tidak ingin menipu kakek tua itu lagi. Tetapi direktur sedang melihat ke arah mereka. Jung-an menuju ke depan untuk mencuri uang punya kakek itu. Dan omong pasti akan membantu kakek itu menjaga uang ini. Hari itu Jung-an berhasil dapatkan lebih banyak bukti. Jadi ingin mengodai direktur PT-nya. Dia berdiri di dekat tembok, dan berkata jika punggung dia sangat gatal. Ingin ajak direktur pergi makan dan membantu dia agar dia tidak gatal lagi. Direktur baru saja melihat berita baik ini. Langsung oke dengan dia.
Sampai malam mereka minum bersama. Baru ambil kartu untuk naik ke kamar. Dan hasilnya ketika direktur baru mau keluar dari kamar mandi, tidak hati-hati jatuh ke lantai kamar mandi, dan telur dia mau pecah. Akhirnya tidak bisa menggaruk gatal. Tapi diantar ke rumah sakit dengan ambulans. Lalu Jung-an berpikir sebuah cara untuk mengodai Presiden Pet-nya. Tidak menyangka Presiden tidak menyukai type wanita seperti dia. Lalu tinggalkan dia dan pergi makan bersama Yong-sil. Menunggu Presiden Pet udah pergi, bagaimanapun Jung-an harus berbicara dengan Yong-sil. Jadi dia datang ke rumah Yong-sil. Menemukan tempat tinggal dia sangat kecil dan tua. Ternyata Yong-sil hilangkan semua uang karena kena tipu dengan orang tua juga. Jung-an ikut sedih. Dan mengatakan dia ingin ajak Yong-sil tinggal di rumah dia. Dan ingin menjadi sahabat punya Yong-sil. Lalu mereka tidak menipu uang punya rakyat lagi. Tetapi fokus ke orang yang korupsi. Baru menelepon sudah kasih tahu bahwa dia adalah penipu. Tetapi punya bukti jika mereka korupsi. Jika tidak berikan uang untuk dia, mereka pasti akan masuk ke penjara. Dan seperti mereka dengan perusahaan seperti ikan menemukan air. Hari itu direktur rapat untuk mengatakan jika dia ingin melakukan penipuan besar. Dan target mereka adalah direktur polisi dari NSA. Mengatakan jika orderan ini paling kecil juga mendapatkan 100 juta dolar. Yong-sil mendengar itu, dalam hati berpikir waktu punya dia sudah datang. Dia langsung kontak ke wakil direktur. Wakil direktur mendengar ini sangat bersemangat. Kasih tahu dia harus pasti akan mendapatkan uang ini. Jika berhasil ketika dia pulang ke kantor akan menjadi karyawan tetap. Yong-sil mendengar itu dalam hati sangat senang. Karena itu adalah target punya dia selama ini. Sangat cepat mereka berhasil menipu uang punya direktur NSA. Tetapi yang bawa koper adalah Jung-an. Ketika Yong-sil masih berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan koper itu kembali, tiba-tiba ada satu orang nabrak ke koper itu. Yong-sil tidak omong apa pegang koper itu dan langsung melari. Tapi di saat dia datang bertemu dengan wakil direktur, dia langsung terkejut karena orang yang menabrak Jung-an tadi juga ada di sini. Yong-sil merasakan ada yang salah. Ketika dia membuka koper, ternyata isi dalam adalah kertas putih. Sekarang wakil direktur baru omong jika dia tidak mau Yong-sil masuk kerja di kantor polisi. Yong-sil langsung berlutut dan memohon kepada wakil direktur. Tetapi wakil direktur tidak mau dengar apa. Yong-sil sekarang menyadari. Mengatakan dia pasti akan menyesalinya. Dan tidak lama kemudian, wakil direktur polisi langsung menyesal. Dia baru membuka koper untuk melihat isinya. Tapi isi dalam adalah kertas putih semua. Ternyata di saat Yong-sil berlutut dan memohon kepada dia, Yong-sil sudah tukar dua koper. Kali ini dia baru memahami konsekuensi dari pengkhianatan. Ketika Jung-an di jalan pulang ada orang hentikan mobil dia. Ternyata direktur sudah tahu jika mereka adalah mata-mata. Tetapi tidak tahu jika mereka tidak jalan bersama. Jadi Presiden Pet langsung menelepon Yong-sil jika ingin Jung-an masih hidup cepat bawa uang dan ketemu dia. Walaupun dia tahu ini adalah perangkap. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Dan hasilnya mereka akan menjadi makanan malam untuk anjing ada di situ. Tapi ada yang Presiden Pet tidak tahu adalah, Yong-sil mengerti bahasa anjing. Tidak butuh waktu yang lama, semua anjing harus patuh dengan dia. Ketika polisi datang ke tempat itu, Presiden Pet sudah duduk di mobil ingin melarikan diri. Tiba-tiba ada sebuah mobil putih muncul dan menabrak mobil dia. Dan orang di dalam mobil itu adalah Yong-sil menguasai banyak keahlian. Yong-sil turun dari mobil untuk mengecek. Presiden Pet udah kabur dari tadi. Dia langsung mengikuti noda darah. Dan hasilnya menjadi sandera. Tapi Presiden sudah salah kali ini. Yong-sil melempar orang itu ke tanah. Jadi sekarang Presiden Pet baru tahu jika Yong-sil adalah master karate. Para polisi datang juga langsung terkejut. Jadi dari cerita film ini kita bisa belajar bahwa, jika memiliki keterampilan yang cukup, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan.